Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alimi. Selamat sore Pak Wiji. Bagaimana kabarnya Pak Alimi? Alhamdulillah, Pak Wiji baik, sehat. Gimana Pak Alimi, ada sesuatu yang mau diceritakan pada saya? Iya Pak Wiji, saya punya permasalahan di sekolahan Pak Wiji, anak-anak ini. Monggo. Makanya kalau saya perhatikan itu anak-anak kalau istirahat ini ya, buang jajannya, buang ini sampah sembarangan Pak Wiji. Padahal sudah dikasih edukasi, dikasih pengertian, dikasih contoh ini loh anak-anak kalau buang sampah ya jangan sembarangan, ini taruh di tong sampah sudah disediakan loh. Tong sampahnya antara organik dan anorganik kan gitu sudah disediakan. Sudah dikasih petunjuknya, tapi anak-anak ya paling bandel gitu ya. Terus itu Pak, lalu yang tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Lim sendiri? Kalau tindakan saya yang saya lakukan itu memberikan edukasi positif Pak Wiji. Ya, bagus sekali. Anak-anak yang sebelum adanya kegiatan yang saya terapkan ya program kebersihan lingkungan sekolah, itu saya usul kepada kepala sekolah. Usulnya gini Pak Wiji, itu kan budaya positif ya yang saya pelajari dari CGP itu. Di antaranya saya konsultasi dengan ibu kepala sekolah bahwa saya akan mengadakan suatu program yaitu kebersihan sekolah, lingkungan sekolah dengan cara memberikan edukasi kebersihan lingkungan kepada peserta didik Pak Wiji. Dan di situ anak-anak itu saya kumpulkan setiap paling tidak setelah senam bersama setiap hari Jumat Pak Wiji. Hari Jumat saya kasih edukasi di situ, anak-anak kasih pengertian, kemudian tentang kebersihan itu bahwa kebersihan itu menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Dari iman, bagus sekali. Iya, tapi nyatanya anak-anak kasih seperti itu enggak masuk. Enggak masuknya bagaimana Pak Limi? Gini, apakah diberi bimbingan? Bimbingan sering, cuman ini anak-anaknya bandel. Jadi ketika gurunya sedang lengah itu, anak-anak itu jajan ber gitu. Tanpa kontrol ya. Kemudian kalau saya lihat saya lihat kan, ayo diambil
Ya Masukkan kadang ini, masukkan ini di ya Pak, sampah ya. Iya. kadang kita sibuk menyibukkan KPM, terus Mhm. ada tamu hal yang lain ya, terus ada hal yang sebagainya ya Pak ya. Iya. Menurut Pak Alemi, apakah masih ada hal-hal yang lain yang masih bisa diupayakan? Hal-hal lain yang akan saya upayakan yaitu satu, memberikan sosialisasi dulu kepada Iya, peserta didik, itu yang iya, pertama. Kemudian saya mengumpulkan wali murid, artinya nggih, dalamnya tergabung dalam paguyuban. paguyuban. Saya mengumpulkan paguyuban itu Pak Wiji, Iya, heeh. Bagus setiap Pak, ya paling enggak 1 bulan sekali lah bulan saya sekali ya? kumpulkan, Heeh, memberikan sosialisasi tentang iya, kebersihan lingkungan sekolah. Sebab, nggih, saya sendiri sebagai guru penggerak ya, artinya iya, mendapatkan ilmu kan harus dieksplor ya, betul, disampaikan ya. tidak hanya tulis Artinya itu balihu ani tapi walau ayah gitu. Jadi walaupun enggak satu ayat yang saya terima ya saya sampaikan pada, wali murid bahwa heeh, sekolah kita akan mengadakan suatu program yaitu tentang kebersihan lingkungan. Di samping iya, itu, ketika lingkungan itu bersih, maka akan enak dipandang, ya, betul, enak dipandang iya, mata dan nyaman itu, nyaman iya nyaman. dan menghindari hal-hal penyakit misalkan, kayak, nyamuk ya, nyamuk kan semakin berkurang kalau Iya misalkan nyamuk, sampahnya iya, betul, iya. Nyamuk terutama pada itu ya, kemudian kalau diselokan-selokan itu ya, saya jelaskan pada wali murid, untuk supaya anak-anaknya dikasih pengertian juga, ya, bukan hanya dari gurunya, tapi iya, kita, dengan wali muridnya dikasih pengertian juga sama orang tuanya. Biasanya kalau iya, misalkan dengan gurunya tidak mau, mungkin dengan orang tuanya. Kan ada cara sendiri mungkin ya, iya, nggih, caranya luar sendiri. biasa. Itu yang saya lakukan itu, dan mudah-mudahan ada perubahan lah untuk anak-anak itu ya. Iya, iya, Ya kan gitu Pak Wiji. nggih. Iya, luar biasa Pak Alimi, bersih pangkal sehat ya. Iya, betul sekali Iya, Pak Wiji. iya, Pas semakin kelasnya bersih, semakin mhm. halaman bersih, semakin sehat semuanya ya, Pak, ya? Amin amin, iya Amin. iya. Itu harapan saya Pak Wiji. Nggih, Ya harapan kita semuanya sebagai heeh, pendidik, sebagai istilahnya yang membimbing siswa ya, supaya, iya, ke depan anak-anak juga bisa dipraktekkan di rumah, artinya, tidak hanya di sekolahan saja. iya, Mereka pun di rumah harus, menjaga kebersihan, di lingkungan sekitar pun juga demikian Pak iya Wiji, betul, heeh, gitu. iya, heeh. Jadi, masing-masing anak kan kadang itu ya, Pak, guru menugaskan piket di dalam kelas ya, Pak. Iya, Iya, betul. di dalam kelas. Kadang setiap Jumatnya programnya berbeda-beda, ada program kebersihan, ada program Heeh, Jumat berbagi ya, Pak, ya? Heeh, iya. nggih, nggih. Nun sewu Pak Alimi, Ya, apa kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya Pak Alimi yang lakukan, pada saat Pak Alimi murid-murid ditugaskan piket ya, Pak? Nggih, iya. kira-kira Eee, kalau dilihat dari faktor keberhasilan itu Pak iya, Wiji, kalau saya nilai itu baru 75% Pak Wiji. Sebab iya, apa? iya, Ketika anak-anak diberi jadwal piket, ya, iya, tanggung jawabnya terhadap terhadap apa yang diberikan oleh guru itu masih sangat-sangat kurang. iya, Jadi anak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan piket, datangnya kadang telat gitu. Jadi mungkin nanti harapan ke depan saya harus harus lebih, harus nungguin ya di kelas mungkin iya, ya, heeh, nungguin di menjaga kelas, kemudian heeh, memberikan pengawasan terhadap anak-anak, pengawasan, heeh, ya memberikan motivasi-motivasi khusus pada anak, iya, iya, supaya anak itu, tergerak hatinya untuk melakukan budaya positif yaitu iya betul kebersihan positif, ya, nggih dan kebersihan, heeh, kebersihan itu sangat penting sekali. nggih, Jadi cerminan untuk diri kita, kalau, lingkungannya bersih berarti, yang menempati itu orangnya bersihan gitu, bersih juga, heeh, betul istilahnya wong sekali, cekatan. ya. Jadi kalau Nggih, misalkan, lingkungannya bersih berarti orangnya yang menghuni juga bersih, kalau, heeh, lingkungannya kotor berarti orang yang menempati itu berarti orangnya jorok ini. jorok iya, heeh, Gitu, jadi nggih. upaya yang saya lakukan seperti itu. Nggih, heeh. Jadi gini ya, di sekolah kan kita ada penjaga ya, kita tidak Iya, mengandalkan penjaga ya, Pak, ya. Penjaga hanya sebagai sampiran, tapi kadang kalanya kita pengertian juga ya, Pak, menyuruh siswa untuk menyuruh piket ya, Pak, ya.
Betul sekali Pak Wiji. Kemudian ada lagi Pak, apa komitmen Pak Alimi terhadap rencana yang akan dilakukan? Komitmen atau rencana yang akan saya lakukan itu membuat suatu kayak jadwal piket khusus, kemudian jadwal piket khusus guru ya untuk mengawasi ini anak-anak di lingkungan sekolah. Ketika istirahat kan kebanyakan guru nih masing-masing dengan kesibukannya mungkin masuk ke kantor karena istirahat ya anak-anak tidak ada pengawasan. Jadi yang akan saya lakukan mau mengusulkan kepada kepala sekolah Pak Wiji. Untuk apa? Untuk memberikan tugas ya, bukan berarti saya itu menyuruh kepala sekolah, tapi sharing pendapat gitu. Supaya usulan saya itu diterima. Betul. Biar ada jadwal piket untuk anak-anak itu. Anak-anak ketika istirahat di luar supaya untuk menjaga kebersihan gitu. Betul. Yang membuang sampah sembarangan sampah nih nanti ada istilahnya berarti melanggar kesepakatan gitu ya. Kesepakatan yang diciptakan oleh anak-anak itu. Jadi kesepakatan untuk menjaga kebersihan kan harus diciptakan sama-sama ya Pak Wiji. Iya betul. Itu Pak Wiji. Rencana saya itu. Kemudian rencana yang kedua itu usul untuk pengadaan ini alat kebersihan ya. Jadi selain bukan hanya pengawasan saja, tapi kalau sarana kebersihannya tidak ada kan ya. Jadi betul. Saya kepada kepala sekolah mungkin kedepannya dianggarkan di RKAS ya supaya dibelikan rencana anggaran gitu. Iya, dianggarkan untuk pembelian ini alat-alat kebersihan gitu. Jadi bisa nanti kalau sudah dibelikan kan bisa didistribusikan ke kelas masing-masing dan anak diberi tanggung jawab jadwal piket gitu. Itu rencana yang akan saya lakukan ke depan gitu Pak Wiji. Oke. Wah luar biasa Pak Alimi, rencana yang super. Rencana super bisa dijadikan itu ya Pak ya, diatempkan di sekolah saya Pak. Amin. Iya. Perlu adanya kolaborasi dengan guru dan juga dengan orang tua murid. Kepala sekolah guru dan orang tua murid juga ya Pak. Semoga berjalan lancar ya Pak. Amin. Semoga ya berhasil. Terima kasih Pak Alimi. Terima kasih Pak Wiji. Saya sudah diajak untuk dialog untuk mengenalkan orang yang ada di dalam pikiran saya sehingga beban pikiran saya jadi berkurang dengan adanya kolaborasi seperti ini. Iya. Rasanya bisa plong gitu. Plong iya. Baik. Akan saya laksanakan itu. Oke, Pak Alimi. Baik, saya akan memberikan refleksi diri saya, Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan. Selama saya memberikan coaching kepada Pak Alimi, terjalin kemitraan yang baik dengan arahan Pak Alimi merasa tenang, kemudian merasa puasa, unek-unek ya Pak, nyaman, permasalahan yang dihadapi ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi saya harus lebih banyak belajar tentang coaching sehingga dalam memberikan coaching sehari dapat meningkatkan diri tentang prinsip coaching. Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi bersensi atau keterangan bentuk. Berarti gini, sebelum saat melakukan coaching, jelas selama saya melakukan coaching sama dengan Pak Alimi, saya fokus mendengarkan tentang permasalahan Pak Alimi yang sharing diri kepada saya, kemudian saya mendengarkan penuh, mengambil intisari apa yang sharing kepada saya, kemudian saat coaching, tadi saya mendengarkan penuh dan bisa mengambil pelajarannya dan intisarinya. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkan, jelas yang akan saya lakukan perlu perbaikan, meningkatkan diri saya, harus banyak belajar tentang paradigma berpikir, kemudian tentang prinsip coaching, sehingga nanti dalam coaching berikutnya saya akan memberdayakan potensi diri dari guru saya yang akan diberikan coaching. Begitu Pak Alimi. Terima kasih Pak Wiji. Saya juga terima kasih kepada Pak Wiji untuk sebagai partner saya dalam memberikan support kepada saya.
Terima kasih sekali. Semangat ya Pak. Iya. Oke Pak, satu hal lagi. Assalamualaikum. Iya, gimana Pak Waalaikumsalam. Wiji? Iya Pak, iya Pak. Saya ingin mengetahui umpan balik dari Pak Iya. Alim sendiri. Monggo. Siap Pak Wiji. Iya. Oke. Jadi gini Pak Wiji, apa yang tadi telah disampaikan Pak Wiji, pertanyaan-pertanyaan itu terus terang tidak ada satupun pertanyaan yang Menyinggung. atau yang menyinggung Perasaan. sama sekali tidak ada. Jadi ya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, mengaitkan semangat untuk saya. Ya, alhamdulillah. Iya, Nggih. dan sangat menyenangkan sekali dengan adanya Alhamdulillah dialog Pak seperti Alim. ini. Nggih. Plong semuanya. Nggih, plong semuanya. Terima kasih Pak Wiji. Pak Turun, terima kasih Pak Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di stop.